Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke fitur persediaan. Nah, fitur persediaan ini banyak banget fiturnya ya, teman-teman ya. Tapi yang pertama kita akan explore adalah fitur barang dan jasa. Nah, sebenarnya fitur barang dan jasa ini udah pernah kita masukin di awal banget, teman-teman, yang bareng sama pelanggan, data pemasok, sama kas dan bank itu udah kita masukin. Nah, tapi kalau misalnya ada tambahan barang atau jasa, teman-teman bisa klik ini. Nah, yang tadi persediaan barang dan jasa, kemudian teman-teman bisa isi secara manual di sini. eh, isi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kayak misalnya ini teman-teman, ini ada nama barang. Teman-teman bisa klik misalnya kan kita ada di sektor elektronik gitu kan. Nah, kita mau pilih misalnya mau beli PC AIO, all in one gitu. Nah, terus kategori barangnya kita bisa pilih umum atau yang lainnya. Kita juga bisa bikin kategori barang, teman-teman. Caranya kepersediaan dan kategori barang. Sebenarnya ini bisa kita explore sendiri karena fitur-fiturnya sangat mudah untuk dipahami. Kita boleh klik, bisa kita isi nama kategori barangnya apa, terus nanti kita masukin akunnya. Ini udah otomatis dia masuk sih, teman-teman. Jadi kita harus isi yang depannya aja. Kayak gitu. Kalau udah bisa langsung save. Nah, teman-teman, terus di sini jenis barang ini ada terdiri dari 4 jenis barang gitu. Yang pertama persediaan. Nah, kalau yang persediaan ini biasanya barang ini nantinya akan termanage gitu dari sisi quantity maupun dari sisi nilai si persediaan ini gitu. Nah, kalau misalnya non persediaan biasanya nanti barang yang dibeli bisa langsung masuk ke beban, jadi nggak akan termanage dari segi quantity maupun value-nya. Nah, untuk jasanya di sini hampir sama seperti non persediaan sebenarnya, tapi bedanya di jasa ini kita bisa masukin PPh maupun PPN gitu teman-teman. Nah, terus selanjutnya untuk yang grup ini lebih kepada jenis barang yang bundling atau paketan gitu istilahnya. Jadi kita misalnya ada promosi ini paket A yang isinya adalah ini gitu. Nah, terus selanjutnya ini boleh diisi ataupun tidak kalau ada boleh isi. Satuannya pitch, nah, kita isi, kemudian ininya PPN-nya, lalu kita save kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke fitur persediaan, yaitu penyesuaian persediaan. Nah, kita bisa pakai fitur ini apabila kita mau mengeluarkan barang atau menambahkan barang di luar dari penjualan ataupun pembelian. Jadi, teman-teman ini bisa dilakukan apabila, sebagai contoh, kita mau mengeluarkan barang untuk promosi atau keperluan pribadi. Nah, bisa dipakai fitur ini. Kita mulai aja, misalnya tanggal, lalu nomor penyesuaian bisa kita isi secara otomatis atau secara manual, kayak gini. Misalnya teman-teman udah punya nomor urutannya, nah, kita otomatis aja untuk sekarang. Nah, kemudian kita masukin barangnya, misalnya adalah Asus. Nah, kita mau melakukan beban promosi, misalnya ya, satu untuk display, misalnya kayak gitu. Nah, kita tulis di sini pengurangan, kuantitasnya adalah 1. Lanjut, kemudian kita buka info lainnya. Nah, ini bisa kita isi dengan beban promosi. Nah, ini kayak gini, teman-teman. Nah, keterangan ini hanya keterangan tambahan aja apabila diperlukan. Kemudian, setelah itu kita bisa langsung save. Maka, penyesuaian persediaan akan eh, langsung tercatat di akurat ini. Kita bisa lihat juga, teman-teman, untuk rincian jurnalnya di sini. Kita ketik 3, kemudian ke rincian jurnal. Nah, ini dia beban promosinya.